Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD, TK maupun KB Penabur. Terima kasih kepada orang tua murid yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mendengarkan tentang sosialisasi imunisasi pin polio ini. Saya memperkenalkan diri, saya Dr. Gigi Dia dari Puskesmas Pembantu Petojo Utara, dan ada Dokter Esther dari Puskesmas Pembantu Petojo Utara, juga ada dari Puskesmas Gambir, Bapak Satrio. Eh, pada hari ini, sore ini, kami akan memaparkan tentang apa itu penyakit polio, kenapa harus divaksin pin polio saat ini, apa perbedaan vaksin polio yang sekarang dengan yang rutin, dan apa efek sampingnya, semuanya bisa ditanyakan apabila ada orang tua murid yang merasa apa sih, kenapa sih kok bertanya-tanya. Nah, kami di sini dari tim kesehatan akan menjelaskan semuanya. Itu saja dari saya, bisa langsung mempersingkat waktu ya untuk langsung ke Dokter Esther. Ya, terima Silakan. kasih untuk ya, terima kasih Dokter Dia untuk pembukaannya. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan Zoom meeting pada sore hari ini. Saya Dokter Esther. Hari ini kami dari pihak Puskesmas akan memaparkan beberapa poin penting mengenai imunisasi polio yang saat ini sedang kami kerjakan terkait dengan PIN polio. Eh, ini saya screen sharing ya. Jadi, apa itu sebenarnya penyakit polio? Seperti Bapak Ibu ketahui, polio itu adalah penyakit kelumpuhan yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang sistem saraf. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh virus, sama seperti COVID-19 kemarin, itu disebabkan oleh virus. Dan ini menyerang sistem saraf kita, dan sangat menular, terutama untuk anak yang belum mendapatkan imunisasi polio secara lengkap. Nah, gejalanya apa saja? Biasanya gejala awalnya itu demam, seperti penyakit virus pada umumnya, ada demam, kelelahan, sakit kepala, muntah dan kekakuan leher, dan itu biasanya muncul 7 sampai 10 hari setelah tertular. Jadi tidak ada gejala yang begitu khas sama seperti penyakit virus pada umumnya. Bahayakah polio? Tentu ini adalah penyakit yang berbahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan seumur hidup, terutama pada kaki dan juga kematian apabila kelumpuhannya sudah melibatkan sel-sel otot pernafasan anak. Nah, yang paling beresiko tertular itu adalah anak di bawah 5 tahun, karena terutama yang belum mendapatkan kekebalan dari imunisasi polio lengkap. Dan ini akan semakin meningkat dengan keadaan gizi buruk atau cakupan imunisasinya yang rendah. Kemudian daerah-daerah yang kumuh dan padat penduduk. Sebenarnya virus polio ini ditularkan melalui makanan atau eh, apapun yang masuk ke dalam mulut kita yang sudah tercemar atau tertular oleh virus polio. Kemudian di dalam usus dia akan berkembang biak dan kemudian menyerang sistem saraf. Nah, ini yang penting. Jenis virus polio itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Ada tipe 1, 2, dan 3. Nah, yang selama ini kita vaksin rutin, baik itu di rumah vaksin, baik itu di dokter spesialis, baik itu di fasilitas kesehatan, itu adalah eh, bagian dari virus polio tipe 1 dan 3. Ya, jadi yang biasanya kita rutin suntikan atau diteteskan di vaskes itu adalah tipe 1 dan 3. Sedangkan pin polio ini itu memuat strain virus polio tipe 2. Ya, jadi pada kasus KLB, kasus kejadian luar biasa, kasus polio yang saat ini pernah terjadi di Indonesia, itu ada
ada varian virus polio tipe yang kedua. Nah, apakah polio itu dapat diobatin? Tidak bisa diobatin ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terkena polio itu tidak bisa diobatin ya, karena akan terjadi kelumpuhan secara permanen. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencegah supaya virus ini tidak tertular dan tidak menular kepada yang lain. Ya, jadi kita bisa mencegahnya dengan apa? Dengan imunisasi. Nah, ini eh, cara mencegahnya dengan 4 kali imunisasi yang rutin, yaitu imunisasi polio tetes pada usia 1, 2, 3, sampai 4 bulan yang biasanya kita rutin lakukan, dan usia polio suntik pada usia 4 sampai 9 bulan. Dengan catatan pada yang dosis kedua ini baru dimulai pada tahun 2023. Nah, kenapa harus diberikan imunisasi polio yang tetes dan suntik? Karena eh, untuk meningkatkan kekebalan pada anak sendiri dan juga kekebalan kelompok. Ya, jadi yang tetes itu membentuk kekebalan tubuh di saluran cerna sebagai tempat masuk dan berkembang biaknya virus polio, dan pada polio suntik itu dia secara luas di dalam darah, mencegah virus polio berkembang yang menyebabkan keparahan penyakit. Nah, ini perbedaannya. Bapak Ibu bisa lihat polio tetes dan polio suntik ya. Jadi eh, kalau polio tetes dia membentuk kekebalan pada usus, jadi bisa mencegah penularan. Nah, kalau yang suntik dia kekebalannya melalui darah. Karena itu penting memberikan kombinasi antara kedua jenis vaksin polio ini agar anak-anak terhindar dan terlindungi dari bahaya virus polio. Nah, pada kasus KLB, seperti yang sudah pernah terjadi baru-baru ini di Jawa Timur, nah itu dilakukan vaksin polio tetes. Ya, vaksin polio tetes yang kita berikan adalah vaksin polio tetes varian 2, ya, untuk menghentikan penularan virus polio langsung di saluran cerna anak. Jadi berbeda dengan apa yang kita dapatkan dari vaksin polio yang rutin diberikan oleh dokter maupun rumah vaksin yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini mengenai keamanan, jadi vaksin polio ini sudah dilakukan sejak tahun 1980. Dan dari 15 juta anak yang sudah divaksin polio itu tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang membahayakan. Tidak ada kejadian yang serius dari vaksin polio yang sudah pernah dilakukan. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa? Apakah vaksin polio bisa menyebabkan demam? Pada sebagian kecil anak ada yang bisa. Tapi itu adalah hal yang normal, karena merupakan reaksi tubuh kita saat menerima imunisasi. Kemudian, nah ini apakah setelah imunisasi masih bisa terkena polio? Bisa untuk kasus tertentu ya Bu. Misalnya eh, vaksinnya tidak lengkap, kemudian ada mengalami gizi buruk, dan ada masalah kekebalan sistem imun, dan tinggal di daerah yang memang cakupan vaksin polionya sangat sedikit, ya rendah ya. Misalnya di satu daerah itu cakupan polionya rendah, nah itu bisa terkena polio lagi. Nah, bagaimana supaya dalam satu wilayah itu bisa menghentikan penularan? Ya tadi dengan melakukan vaksin imunisasi polio secara lengkap ya, minimal dalam satu kelompok masyarakat itu 95% sudah tervaksinasi ya. Jadi kalau kayak COVID kemarin sudah mencapai herd immunity ya. Jadi di suatu kelompok itu sudah hampir 95% anak tervaksinasi supaya membentuk kekebalan tubuh anak secara kelompok. Jadi tidak terjadi penularan dari satu anak ke anak yang lain. Nah, kalau rendah bagaimana? Yang tadi sangat berpotensi untuk ditularkan dan bisa saja terjadi mutasi dari eh, varian virus polionya gitu. Jadi memang
kalau ada kasus KLB satu saja didapatkan di satu wilayah, itu kita sudah bisa sebut itu KLB. Di Jakarta memang belum terjadi dan semoga tidak terjadi ya Bapak Ibu. Cuman karena di Indonesia ada beberapa wilayah yang mengalami dan itu kita sebut KLB. Jadi eh, tentu saja untuk mencegah itu terjadi ke daerah-daerah yang lain kita akan melakukan vaksin polio. Cakupan vaksin polionya harus ditingkatkan. Nah, ini ada dari mana vaksin polio itu berasal. Kebanyakan dari luar negeri masuk ya karena mungkin mobilisasi masyarakat, kemudian tertular polio walaupun tidak bergejala, kemudian bisa bermutasi dan menyerang anak. Ya, ini tadi yang saya bilang proses polio sehingga dapat bermutasi itu ada anak tidak memiliki kekebalan tubuh dari imunisasi polio yang lengkap, kemudian cakupan imunisasi polio di daerah itu sangat rendah, jadi virusnya berpindah-pindah dari tubuh satu anak ke tubuh anak yang lain yang tidak memiliki kekebalan, akhirnya tertular. Tuh. Nah, ini yang tadi saya bilang terbaru itu kasusnya ada di Jawa Timur pada awal Januari ya karena disebut satu saja ada kasus itu bisa dibilang KLB. Jadi langsung dilakukan eh, vaksinasi kepada anak di wilayah itu. Nah, ini yang waktu itu terjadi pada saat terjadi di Jawa Timur itu di daerah tersebut dilakukan subpin polio. Kalau yang sekarang itu kita pin polio ya, Bapak Ibu, dimulai pada dosis satu kemarin itu di tanggal 29 Juli. Dan saat ini memang diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus untuk dosis yang pertama. Kemudian dosis keduanya diberikan itu 2 minggu setelah dosis pertama diberikan. Gitu. Ya, polio dapat diberantas dengan cara melakukan vaksinasi polio secara lengkap dan mengikuti PIN polio yang saat ini sedang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dokter Dia. Maaf. Demikian paparan yang diberikan kepada dari Dokter Esther. Terima kasih Dokter Esther. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, silakan. Ya, mungkin saya boleh bertanya ya, Dok. Boleh, Ya, Mister. silakan Pak. Ya, rencananya untuk terima kasih untuk pemaparannya, Dokter Esther. Untuk rencana berikutnya untuk Puskesmas akan mengadakan imunisasi lagi besok ya, Dok ya, berarti ya. Ya, rencana kami akan datang ke sekolah penabur dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 10 jadwalnya. Karena kami akan berpindah ke sekolah Bunda Mulia. Oke, berarti jam 8 sampai setengah 10 ya, Dok. Ya, betul. Jadi Heeh. kalau apabila ada yang ingin divaksin PIN polio, kami akan ada di penabur di jam pagi. Oke, kalau misalkan ada saudara yang bukan dari penabur mau mau ikutan imunisasi, apakah masih bisa ya, Dok? Masih bisa. Berarti kalau Boleh. misalnya ada adiknya yang tidak serumah atau ponakan gitu ya, boleh dong ya, Dok ya. Boleh. Heeh. Dan tidak perlu misalnya harus KTP-nya Petojo Utara, nggak usah, atau mesti KTP Gambir, nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting anak itu 0 sampai 8 kurang 1 hari Mm-mm. Iya. Nah, usianya. ini Dan nah ini sudah ada yang nanya juga nih dari oh Renard ya, kelas 3A. Silahkan Renard. Iya, siang ya. Bu, saya mau nanya nah, ya, kalau misal anaknya udah umur 8 nggak bisa dong berarti ya? iya Belum karena belum ikut polio. yang untuk pekan imunisasi polio ini memang ketentuannya dari 0 sampai 8 kurang 1 hari. Kalau 8 tapi belum ulang tahun,
bisa. Tapi kalau sudah ulang tahun nggak bisa karena memang ketentuan dari eh, Kementerian Kesehatannya seperti itu. Oh, tapi memang harus ya. Maksudnya kalau misalnya memang nggak bisa, kalau di dokter lain berarti bisa gitu ya? Atau Enggak, memang ini emang dia memang untuk usianya di bawah 8 gitu? iya betul. Ini memang aturan dari Kementerian Kesehatan untuk yang pekan imunisasi nasional ini hanya untuk yang 0 sampai 8 kurang 1 hari karena adanya KLB ini. Oh, bahaya nggak ini dok kalau misalnya dia nggak imunisasi polio ini yang anak saya ini? Ya sebetulnya kan ini adalah menambah daya tahan tubuh dari anak tersebut ya. Jadi kita mencegah ya untuk terjadinya polio di kemudian hari gitu. Karena untuk saat ini sudah ada yang terkena di wilayah Jawa Barat dan Aceh. Makanya Indonesia masuk kategori keadaan luar biasa. Jadi kita mengadakan pekan imunisasi serentak untuk polio ini. Maaf, Oh, ya izin terima kasih ya. dokter. Boleh Dokter Esther, silakan. Sebagai tambahan, Ibu Renal tadi dari kelas Ya. 3 memang sasaran kita itu adalah anak di bawah 8 tahun atau anak 7 tahun, 29 hari, ya itu yang divaksinasi PIN polio. Sebenarnya kalau anak 8 tahun nggak dapet, itu bahaya nggak? Sebenarnya anak yang 8 tahun itu waktu masih kecil sudah pernah diberikan imunisasi polio ya Bu ya? Iya, Waktu tapi dia umur semenjak COVID saya sudah tidak pernah bawa dia ke dokter ataupun apa imunisasi apapun oh lagi gitu. Jadi saya oh udah iya nggak tahu tuh imunisasi apa lagi, apa saya nggak ikutin lagi semenjak COVID gitu. oh ya. Jadi kalau untuk anak yang sudah 8 tahun mungkin harus dilengkapi yang imunisasi polio dasarnya yang rutinnya, Bu. Jadi nanti mungkin dilihat lagi bukunya. Kalau memang belum lengkap, itu datang ke dokter atau rumah vaksin yang biasa Ibu tempat vaksinasi. Jadi tetap harus dilengkapi yang dasarnya, yang rutinnya. Nah, tapi kalau untuk khusus PIN polio ini memang sasarannya itu anak di bawah 8 tahun karena memang kelompok paling rentan terkena Oh, eh, penyakit virus polio ini gitu. Tapi iya, kalau iya. yang di atasnya ya harus dilengkapi lagi yang imunisasi rutin yang dasarnya, Bu. Jadi kalau misalnya belum lengkap, ya lebih baik dikejar lagi gitu. Karena memang kan kemarin sempat Dok, berhenti karena COVID ya. iya betul betul. Itu kalau yang dasar apa Hmm. sih dok? Yang memang Yang khusus tadi saya untuk paparkan di atas, kalau yang terbaru itu dia di usia eh, 4 sampai 9 bulan. Yang 2 kali, yang oh suntik iya sama. iya Jadi iya. kombinasi antara tetes sama suntikan. Nah, biasanya Hmm. kalau di dokter anak, itu kan biasanya ada vaksin yang sudah di dalamnya itu sudah ada kombinasi beberapa vaksin. Nah, nanti bisa Hmm. ditanyakan saja sama dokter anaknya kalau memang sudah lengkap, ya sudah cukup, Bu. Tapi kalau misalnya belum lengkap, memang harus dikejar, begitu. Oke oke oke. Makasih ya dok. Iya, Ya. iya, Ibu sama-sama. Ya, terima kasih Mami Renar 3A. Kita lanjutkan ya dok. Ini udah ada yang Ya, resen lagi satu Ibu Kristiani silakan. Pak, kedengaran suara saya? Kecil sekali di saya. Bentar. Sudah jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Silakan Baik. Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dengan Kristi, orang tua dari Rachel kelas 1B. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan untuk Rachel sudah divaksin, dan ini ada adiknya umur 9 bulan, menjelang 9 bulan, 8 bulan baik. sekian. Nah, saya lihat di buku vaksinnya karena kan masih rutin ya vaksin setiap bulan ya karena masih baby. Itu saya lihat Ya, udah 3 kali vaksin untuk yang apa polio. polio ya, Ya, yang ada kombinasi ya dok ya. iya Nah, betul. terakhir saya lihat dia itu vaksinnya tanggal 24 Juni 2024 Ya, ini. Nah, untuk saat ini apakah perlu divaksin kembali atau masih tetap bisa yang itu yang terakhir itu sudah ketiga kali yang
Akhir Juni Yang itu. baik Ibu. Eh, Mm-mm. untuk yang dasar yang ada di buku itu, yang tadi saya bilang, itu adalah imunisasi rutin yang diberikan oleh dokter. Nah, Ya, imunisasi rutin tadi, yang tadi saya bilang itu memuat varian untuk virus tipe 1 dan 3 saja. Jadi, oke. yang kami lakukan pin polio ini adalah yang memuat untuk mencegah Tipe varian 2. virus yang kedua. Iya, jadi tidak ada di imunisasi rutin. Jadi memang karena ada kasus KLB, itu pemerintah melakukan namanya cakupan imunisasinya agar meningkat yang si varian 2. Jadi dilakukanlah PIN ini secara serentak gitu. Oke. Dan memang dilakukan bersama-sama serentak di seluruh Indonesia dan memang dilakukan oleh puskesmas terkait supaya kita eh, cakupannya kan karena ada batasnya ya Bu ya, karena ini Iya, dibatasin sama Kemenkes, jadi ada waktunya diberikan yang dimulai dari tanggal 29 kemarin dan itu diperpanjang lagi untuk dosis 1 itu sampai tanggal 11. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian dilanjutkan oleh dosis yang kedua. Nah, saya belum bisa memastikan sampai kapan, tapi yang jelas ini ada waktunya. Jadi tidak tidak bisa ujuk-ujuk nanti didapat di vaskes lain karena memang tidak ditujukan untuk itu. Ini hanya untuk karena ada kasus KLB, maka kita lakukan vaksinasinya secara serentak. Begitu untuk yang varian 2 ini. Gitu, Ibu. Jadi yang kalau yang di buku itu dia adalah imunisasi rutin yang memuat strain 1 dan 3. Jadi kalau yang 2 dia tidak ada di situ. Jadi kalau untuk adiknya boleh sekali Bu untuk diberikan vaksinasi polio yang PIN ini. oke, baik. Gitu. Berarti besok ya sampai tanggal 10 ya. Iya, betul. Ya, Nanti kita datang ke ke sekolah. Oh, oke. Perlu saya bawa buku untuk buku yang bayinya atau tidak perlu? Boleh Bu, boleh dibawa. Nanti kita Oh ya. catat Oh iya, pemberian ya PIN-nya. maksudku seperti itu supaya tidak ke double mungkin. Tapi Ya, sorry, betul. sorry dok, kalau misalkan ternyata saya datang ke dokter anak lagi, terus ternyata itu sudah dikasih, itu ada memungkinkan nggak dia dikasih di praktek dokter Eh, anak atau hanya di puskesmas aja? Tidak, Bu, karena memang strain yang beredar itu memang yang 1 3 saja. Jadi yang 2 ini memang karena pemerintah mengeluarkan karena memang ada kasus KLB. Jadi tidak didapatkan atau tidak diberikan ke eh, vaskes atau ke rumah sakit atau Oke, rumah vaksin. Jadi memang ini untuk khusus ya, kejadian luar biasa. karena Iya, ada khusus. kejadian ya. Ya, Baik, baik. betul. Jadi memang Ya. tidak akan double karena memang pemberiannya hanya eh, pas pin polio ini, momen pin polio ini. Oh iya, baik. Gitu. Oh, satu lagi dok, maaf pertanyaan saya. Ya, Kebetulan tadi saya baru bawa si adiknya itu vaksin PCV. Kalau besok dia ya, polio nggak apa-apa? boleh, boleh. Oh nggak apa-apa Yang ya. penting Heeh. anaknya tidak kondisi demam atau dalam kondisi diare. Jadi anaknya Oh boleh baik, divaksin, walaupun baru dapat vaksin yang lain. baik, baik. Begitu, Terima Bu. kasih. Ya, terima Iya, kasih sama-sama Ibu jawabannya. Kristiani. Ya, Iya, baik, Ibu. Ya, terima kasih Bu Kristiani. Terima kasih juga dokter-dokter yang sudah menjawab. Nah, masih ada lagi nih dok untuk pertanyaan. Saya buka di chat tadi ya Baik, Pak. untuk Ya. ibu untuk Josafat dari kelas 3A. Dok, kalau anaknya lagi bapil, apakah bisa apakah tetap bisa divaksin ya, Dok? Baik, ya tadi Terima yang seperti saya bilang, langsung aja saya jawab ya Pak ya, untuk Ibu dari Ya, Jehosapat. uh, uh. Jadi kalau untuk kondisi bapil, asal anaknya tidak demam dan juga tidak dalam kondisi diare, itu boleh diberikan pin polio. Tidak ada kontraindikasi. Jadi boleh, gitu. Oke, terima kasih dok. Ini saya lanjutkan Ya, pertanyaannya dari Ibu Veronica Chen. Untuk besok, apakah hanya dosis 1 yang diberikan? Tadi ya, kayaknya sudah ya dok. sudah, ya. Jadi besok dosis 1 ya di menit-menit terakhir karena memang setelah 2 minggu ini kita akan masuk ke dosis 2 dan itu eh, kita akan menunggu arahan dari Kemenkes kalau memang akan ditarik
ya ditarik ya Bu. Jadi memang harus secepatnya dibawa untuk melakukan pin polio. Karena ini memang momen ya Pak ya, kalau pin polio ini ya, jadi tidak selalu ada gitu. Ya, berarti Ibu Veronica untuk besok masih dosis 1. Berarti yang sudah Masih dosis dosis 1, satu Pak. Ya, ini dosis 1 kemarin. mengejar yang ya baik mengejar yang ketinggalan di awal-awal. Jadi kita Ah, perpanjang jadi sampai tanggal 11 Agustus iya. gitu. Nah, misalkan dok, ada yang belum bisa nih besok karena demam gitu ya. Apakah masih bisa ke puskesmas sebelum sampai deadline tanggal 11 tadi ya dok? Ya, jadi eh, Gambir. nanti saya belum tahu regulasi selanjutnya dari Oh gini, Kemenkes sampai kapan ini bisa di apa namanya dilakukan. Tapi yang jelas nanti diberitahu Pak kepada pihak sekolah. Tuh, mungkin ada tambahan Dok Dia. ini izin ya, Dok Esther. Saya menambahkan aja sih. Jadi kalau misalnya nanti ada yang belum dosis 1 sampai dengan tanggal 11, berarti kan nanti dosis rencana pengen dosis satunya masuk ke fase di dosis 2 ya. Karena fase dosis 2-nya kan dimulai tanggal 12. Nah, kemungkinan khawatirnya adalah nanti dosis satunya baru di tanggal minggu besok, nanti dosis 2-nya nggak kebagian karena keburu Ketinggalan ditarik ya. oleh Kemenkes Keburu. gitu. Nah, kalau misalnya saran saya, kalau nanti hari besok nggak bisa, kan besok udah terakhir hari kerja ya, Jumat. Sabtu Minggu itu nanti dicek aja ada ada ini deh, ada nanti kami akan kirimkan di mana pos-pos PIN yang akan ada, misalnya di Monas, di Gajah Mada, atau di Teseroksi, Ya, jadi ini itu limited sih. edition ya dok ya. Ya, betul. Limited Karena ini edition. begitu nanti Kemenkes menarik, udah selesai kita nggak dapat lagi. Oh, iya, 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 Bapak Ibu, mungkin boleh juga ya di info-info buat teman-temannya karena ini untuk kesehatan anak-anak kita gitu ya. Kalau di chat sudah habis pertanyaannya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin masih bertanya, boleh raise hand, boleh langsung bertanya, silakan. Oh, Dokter Ilmi, selamat datang dok, silakan dok. Ya, selamat sore, Mr. Choi. Ya, Ya, selamat mohon sore dok. ya, mohon maaf, saya soalnya ada double Zoom ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan diri dulu kali ya, Mr. Choi. Saya Dokter Ilmi dan dari sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir, dan kami ucapkan terima kasih nih pada Mr. Choi dan Bapak Ibu eh, orang tua wali murid dari SD TK Penabur ya, atas waktunya, atas kesediaannya mendengarkan sosialisasi pentingnya tentang vaksinasi PIN polio tipe 2 ini. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya terkait apa itu polio, apa itu PIN polio tipe 2. Intinya adalah PIN polio tipe 2 ini berbeda ya Bapak Ibu dengan yang rutin, dan ini merupakan respons pemerintah terhadap kejadian KLB. Yang walaupun KLB-nya tidak ada di Jakarta, tapi kita tetap harus melindungi anak-anak kita karena penyebaran virus itu memang dengan cepatnya transportasi dan kecanggihan teknologi dan segala macam menyebabkan mudahnya berpindah ya, pengalaman kita saat COVID juga ya. Jadi memang kita semua harus sudah sepantasnya melindungi, dan artinya pemerintah pun juga mengkaji semua ini, mengeluarkan biaya untuk semua ini dan gratis untuk masyarakatnya, tidak semata-mata asal-asalan. Pasti ada kajiannya, ada analisanya kenapa perlu dilakukan ini. Nah, yang penting kami sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu semua dan menjelaskan. Yang saya khawatirkan adalah masih ada misinformasi atau miskomunikasi terkait vaksinasi PIN polio ini. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ini limited ya Bapak Ibu,
eh, kalau misalnya memang mau di sekolah, mohon segera didaftarkan karena besok adalah hari terakhir. Kalau tidak di sekolah, hari terakhirnya adalah hari Minggu. Tapi ya Sabtu Minggu itu kami bukannya di pos-pospin di tempat-tempat umum. Silahkan gitu. Tapi kalau karena ini ada di sekolah, memang kami sarankan lebih enak di sekolah ya, lebih nyaman juga dan lebih sekalian kan anaknya juga sekolah. Eh, Ayo mumpung masih ada. Dan itu tadi kalau sudah lewat waktunya, kami juga tidak tahu eh, kapan batasnya. Yang jelas hari Senin tanggal 12 Agustus itu udah dosis 2 dan kami juga belum tahu kebijakannya apakah pada saat waktu dosis 2 yang belum dapat dosis 1 itu masih diperbolehkan karena nanti kita juga nggak tahu juga nih karena kebijakannya perpanjangan dosis 1 pun ini adalah di hari terakhir. Jadi tanggal 3 Agustus seharusnya hari terakhir ternyata diperpanjangnya pun tanggal 3 Agustus saat itu juga gitu diperpanjangnya. Jadi kami tidak tahu kebijakannya karena memang secara cepat. Jadi sebaiknya memang dimanfaatkan saja waktu yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa uh, bisa daftarkan saja ya. Mudah-mudahan nanti dengan tim kami dari Puskesmas Kelurahan Petojo Utara ya, tentunya kami juga akan membackup dari Puskesmas Kecamatan Gambir untuk bisa melayani Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mr. Choi ya, terima kasih sekali lagi dan mungkin mohon izin saya juga ada Monef juga nih, Mr. Choi, monitoring evaluasi terhadap vaksinasi pin polio ini dan kami betul-betul dipantau ketat gitu ya capaiannya sebanyak apa kami mensosialisasikan ini ke masyarakat gitu ya karena memang kalau kami sosialisasinya kurang pun nanti pemahaman-pemahaman yang keliru juga nanti beredar. Nah makanya dari itu kami meluruskan kembali apakah ada pemahaman-pemahaman yang masih keliru terhadap vaksinasi pin polio tipe 2 ini. Dan saya yakin dari sekolah dan orang tua murid pasti kita mempunyai tujuan yang sama ya. Kita ingin melindungi anak-anak kita, ingin anak-anak kita tetap sehat, supaya bisa jadi generasi emas ya, generasi penerus bangsa, supaya tidak sakit ya, khususnya terhadap pencegahan penyakit polio ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semua, Dokter Esther dan Dokter Diah ya dari Puskesmas Kulon Projo Utara. Mungkin bisa dilanjutkan lagi barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua atau mungkin secara teknis atau non apa namanya yang tidak terkait pin polio juga silahkan Bapak Ibu ya. Kami juga terbuka ya karena kami fungsi puskesmas itu memang menjaga agar yang sehat ini tetap sehat ya, jangan sampai jatuh ke sakit atau yang baru sakit-sakit sedikit jangan sampai sakitnya bertambah parah. Itu fungsi puskesmas. Jadi berbeda dengan rumah sakit yang fungsinya mengobati, tapi fungsi puskesmas adalah menjaga agar yang sehat tetap sehat dan yang sakitnya sedikit jangan sampai sakitnya tambah parah gitu. Jadi preventif promotif. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bapak Ibu semua dan anak-anak kita tentunya. Terima kasih dari saya akhiri. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ilmi ya, yang peduli banget sama kesehatan kita ya, semua loh Bapak Ibu dan kesehatan anak-anak kita. Ya, kita lanjutkan ya Dok. Terima kasih banget untuk kesediaannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, sore, Ya, Mr. selamat sore Choi. Bu Santi, silakan. Iya, mau tanya, ini pertanyaan titipan sih dari saudara saya. Jadi dia anaknya sekolah di Penabur Bekasi. Nah, sampai saat ini katanya masih belum ada informasi terkait vaksin pin polio ini di sekolahnya dia di Penabur sana. Nah, ini Baik. apakah waktunya itu berbeda untuk wilayah Jakarta atau Bekasi ya? Baik, Ibu. Saya coba jawab. Jadi Bekasi itu masuk Jawa Barat ya, Bu ya? Iya, Nah, kayaknya. jadi Jawa Barat itu kalau saya tidak salah itu sudah melakukan subpin polio di awal-awal bulan Januari. Jadi ini memang Oh, kekhususannya untuk DKI Jakarta. Jadi untuk Provinsi Jawa Barat, saya belum ada informasi mengenai kapan pelaksanaan PIN polio lagi. Tapi setahu saya memang sudah dilakukan subpin polio waktu ada kasus di awal-awal
tahun kemarin. Oh gitu. Gitu. Jadi memang akan berbeda eh, strateginya karena ini kan per dinas kesehatan mungkin eh, Mm-mm. ada apa? Ada perbedaan ya Bu ya. Jadi Hmm. untuk DKI Jakarta ya memang di tanggal 29 Juli kemarin mulainya gitu. Jadi kalau untuk Hmm. Bekasi karena dia masuk Jawa Barat mungkin itu tergantung dari regulasi Dinas Kesehatan Jawa Barat gitu. Oke. Tapi berarti kalau misalkan memang ternyata anaknya belum ikut dan nanti mau ikut di penabur Boleh, Bu. 2 ini boleh ya? Boleh, Boleh, boleh boleh, banget. boleh, boleh Oh, banget Bu. habis kalau gitu, thank you infonya. Ya, baik Ibu Santi, terima kasih. Ya, boleh juga Bu, nanti ajak anak teman-temannya yang belum. Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Santi. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, sepertinya sudah jelas banget nih, Dok. Ya, dari penjelasan Dokter Esther sudah jelas. Dokter dia tadi menambahkan, bahkan Dokter Ilmi juga tadi sangat menyarankan ya. Terima kasih juga untuk dukungan Puskesmas. Eh, eh, mati ya? Enggak. Halo? Kedengaran ya suara saya? Oh ya. Terima kasih banget untuk semuanya, Bapak Ibu yang boleh juga hadir di ruang Zoom ini. Nanti saya akan infokan juga rekaman percakap apa sosialisasi ini supaya yang mungkin yang belum bisa hadir di link Zoom ini dapat mendengarkan pentingnya pin polio dan apa karena ini limited edition jadi kami sangat menyarankan untuk sesegera mungkin gitu ya. Heeh. Eh, dari kami, mungkin dari Dokter Esther atau Dokter Dia ada kalimat apa closing statement mungkin. Apa ya, itu aja sih. Kami berharap semua bisa tervaksinasi PIN polio karena ini adalah momen yang sangat langka ya, adanya vaksin ini. Ya diharapkan semua anak-anak Indonesia, terutama yang ada di Jakarta, bisa tervaksin dengan maksimal. Itu saja dari saya. Terima kasih Dokter Dia. Dokter Esther, apakah mau memberikan closing statement? Oke, jangan lupa datang PIN polio besok untuk ibu-ibu penabur. Iya, yang Bawa belum ya jam. anak-anak boleh, bawa anak tetangga boleh, bawa saudara Boleh, boleh. ya. Iya, Biar kita Tidak terpaku mencapai, KTP Jakarta ya. Boleh kok KTP Bekasi atau Depok atau mana, nggak apa-apa. Bawa aja. iya. ya. Terima kasih Dokter Dia dan Dokter Esther dengan closing statement dari mereka berdua. Kita akhiri Zoom meeting ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima Terima kasih kasih Bapak, Terima Ibu. semuanya, Bapak kasih. Ibu. Terima kasih dokter. Eh, Terima kasih Selamat dokter. penabur. Terima Thank kasih you. dokter. Terima kasih. Eh,